Ada viewer yang nanya dari video sebelumnya. Pertanyaannya, Om, bagaimana caranya Superman bisa terbang secara ilmiah? Jadi dia minta penjelasan ilmiah bagaimana caranya Superman bisa terbang. Ini pertanyaan apa? Ngelucu nih. Tapi ya, oke. Kita coba jawab. Kita coba analisis satu persatu. Kenapa Superman bisa terbang? Bagaimana caranya? Secara fisika, secara biologi, atau secara kimia, secara apapun. Kita coba lihat peluang atau kemungkinan bagaimana caranya Superman bisa terbang. Ya seperti biasa, kalau kita bicara masalah hipotesis, masalah ilmiah, kita harus punya berangkat dari hipotesis dulu. Hipotesis. Dulu, waktu gue kecil, gue nganggap Superman itu bisa terbang karena ada jubah merah yang di belakangnya itu loh, jubah merah. Itu kan jubah merah, orang bilangnya sih sayap, itu bukan sayap, itu jubah, bahasa Inggrisnya cape. Ya, anggapan gue dulu itu yang bisa bikin dia terbang. Ternyata enggak. Kenapa? Batman juga bisa terbang, nggak bisa terbang sama sekali walaupun pakai jubah. Jadi Batman pakai jubah, tapi nggak bisa terbang. Padahal jubahnya lebih keren dari Superman, ya kan? Jubah Batman itu bisa sampai ke dalam, jadi dia bisa ya kayak selimut gitu, jadi cool gitu, misterius gitu. Jadi jubahnya Batman lebih keren dari Superman, tapi tetap nggak bisa terbang. Ya mungkin jubah Superman mungkin warna merah, cocok dengan sempaknya ya, cocok dengan celana dalamnya yang keluar itu. Tapi walaupun sekarang diganti, sekarang udah nggak pakai yang warna merah lagi, udah matching dengan kostumnya lah Superman. Jadi dia nggak pakai sempak merah lagi. Itu yang Superman versi baru kita lihat ya. Tapi versi komik-komik yang lama ya, tetap pakai sempak merah. Ya itu, jadi hipotesis bahwa Superman bisa terbang karena jubah yang warna merah itu sama sekali tidak terbukti secara ilmiah. Dan selesai. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa jubahnya itulah yang membuat dia bisa terbang. Lalu apa? Apa yang bisa membuat dia terbang lagi? Oke, tapi kita bisa melihat ke objek-objek lain di sekitar kita yang bisa terbang. Itu apa objek yang bisa terbang? Ya, kita bisa terbang. Itu bisa terbang. Yang pertama adalah burung bisa terbang, pesawat bisa terbang, atau mungkin layang-layang. Walaupun ya melayang-layang begitu, tapi ya bisa kita anggap terbang juga lah. Terus bagaimana bisa terbang satu objek? Ya, objek bisa terbang kalau ada angin. Jadi syaratnya angin dulu. Jadi kalau kalian belajar di fisika ada mekanik pelajaran di fisika itu dinamika fluida, fluid dynamics. Itu dia mempelajari bahwa angin itu sebenarnya fluida, bisa dianggap sebagai fluid, sudah dianggap sebagai sifatnya sama dengan air yang mengalir begitu. Jadi angin itu ada alirannya. Lalu sayap pesawat itu ditopang oleh angin yang mengalir tadi. Jadi ditopang begini, ada angin di bawah sayap itu. Itulah yang membuat dia terbang. Ya kayak lagu You Are the Wind Beneath My Wings. Itu artinya angin di bawah sayap itu yang mengangkat objek itu terbang, pesawat itu terbang. Burung juga ada angin di bawah sayapnya, baru dia bisa terbang. Nah, Superman angin ada mungkin, tapi sayap nggak ada. Jadi dia tetap tidak bisa terbang seharusnya. Ya. Lalu ya buat apa guna jubahnya itu? Buat apa ya? Ya mungkin gini ya. Lo tahu kan kalau Superman itu kalau sehari-harinya dia di Clark Kent, wartawan Daily Planet. Jadi dia pakai kacamata, pakai jas, rapi begitu, dasi, Clark Kent. Kalau ada panggilan bahaya, dia buka baju tuh. Wow, terbang, gitu ya. Pertanyaannya, baju sama jasnya yang tadi itu ditaruh di mana? Sepatunya taruh di mana? Ya kan? Ini rahasia ya, kalian harus tahu. Sepatu, jas, dasi dan segala macam kacamatanya itu kemungkinan salah satunya itu taruhnya di jubah. Ya. Nggak mungkin dibuang sama baju. Baju itu nggak mungkin dibuang sama dia. Itu mahal. Setelan jas itu mahal. Lagian dia dari keluarga miskin ya. Dia kan diangkat oleh Jonathan Clark, bapak angkatnya itu petani jagung di Smallville. Jadi dia itu pasti nggak mungkin bajunya dibuang, gitu nggak mungkin. Jadi dia taruh di belakang jubahnya itu ada resleting kali, ada resleting, dia taruh sana sama dia gitu.
Nah kalau udah selesai tugas Superman, dia balik lagi jadi Clark Kent, ambil lagi baju sepatunya di belakang, udah pakai lagi jadi Superman lagi, cool, dari Clark Kent cool gitu, kerja lagi sama Lois Lane begitu. Ya, jubah tadi ya tetap tidak bisa dipakai buat terbang. Jadi dia harus punya sayap. Ya, ternyata tidak bisa juga dipakai. Hipotesis bahwa dia terbang karena jubah, dia tidak bisa terbang juga karena tidak punya sayap, tidak bisa terbang karena jubah, tidak bisa karena sayap, apalagi sekarang yang menyebabkan dia bisa terbang. Ya, secara biologi kita lihatlah, kita telah secara biologi, dia berasal dari planet Krypton, jadi planet lain, dari galaksi lain katanya. Jadi dia datang ke bumi, pesawatnya pesawatnya crash landing di ladangnya Jonathan Kent tadi. Jadi kemungkinan dia spesies yang berbeda dengan manusia. Jadi kalau manusia itu spesies kita ini, semua spesiesnya itu adalah Homo sapien. Kalau Superman, kita kasih nama aja Homo apa ya? Homo kryptonensis, ya, oke? Good, bagus nama itu. Jadi manusia adalah Homo sapiens, Superman Homo kryptonensis. Ya namanya penamaan ya terserah kita lah. Nama kasih belum ada yang pakai, kita bisa pakai itu. Jadi Superman dari spesies Homo kryptonensis. Nah, kalau dia beda spesies dengan manusia, kemungkinan bisa terbang. Karena burung bisa beda spesies dengan manusia, bisa terbang. Gimana caranya dia bisa terbang? Kalau dia beda spesies, ya mungkin satu lagi benda yang bisa terbang adalah balon udara. Kalian lihat ya, balon udara yang gede gitu, melayang gitu ke atas. Sebenarnya bukan terbang juga, melayang, terbang gitu. Nah itu kenapa bisa terbang? Itu dia pakai konsep dinamika fluida juga. Dinamika fluida artinya ini udara, ada satu objek yang berat jenisnya, massa jenisnya lebih ringan dari udara, sehingga dia ngapung naik ke atas gitu ya. Ya sama kayak di air lah, begitu ada kapal, karena berat jenisnya lebih rendah dari air, dia ngapung. Ya, plastik misalnya bijinya berat jenisnya lebih rendah dari air, seperti hukum Archimedes, dia naik, dia ngambang. Nah, begitu juga balon udara. Dia diisi dengan gas helium, biasanya gas helium, atau jangan balon udara lah, balon biasa aja lah, balon biasa yang buat ulang tahun itu diisi dengan gas helium. Gas helium ini massa jenisnya lebih rendah daripada udara sekitar ini. Jadi akibatnya kalau balon kita isi dengan gas helium, dia naik ke atas, ngapung. Nah, kemungkinan Superman lagi, dia karena spesiesnya berbeda dengan kita, dia mengubah badannya diisi oleh helium. Nah, dia ngambang diisi helium. Jadi dia begitu, isi semua helium, dia ngambang, terbang gitu, melesat gitu kan, helium. Ya, kalau kita di manusia, kalau kita menghirup helium, itu suara kita mungkin lihat di film kayak suara Mickey Mouse kayak gitu. Jadi itu karena kalau ketip helium, ya mungkin karena spesies berbeda dia malah jadi super. Jadi dia begitu dia charge bodinya dengan helium semua, helium jadi bisa terbang ya, ringan, itu melesat. Nah, itu satu kemungkinan juga secara biologi ya. Secara biologi dia beda spesies dengan manusia, dan dia punya kemampuan untuk menginduksi helium ke seluruh tubuhnya sehingga dia ringan, bisa terbang. Dan dia tinggal mengemudikan lah dengan kakinya, dengan apanya supaya tepat sasaran begitu, terbangnya bagaimana gitu. Itu suatu kemungkinan juga helium. Tapi tadi itu bisa terjadi kalau dia beda spesies dengan manusia, ya. Nah, terakhir di filmnya dia punya anak dengan Lois Lane. Ya, anak luar nikah lah ya. Nggak tahu, dia nggak pernah nikah, tapi punya anak dengan Lois Lane. Kalau dia punya anak dengan Lois Lane, sementara Lois Lane ini adalah dari spesies Homo sapiens, dia nggak bakal mungkin punya anak dengan Lois Lane. Kenapa? Karena antar spesies itu tidak bisa menghasilkan keturunan. Bisa kawin tapi tidak menghasilkan keturunan. Ya, tolong jawab, kucing dengan macan itu satu family ya, tapi
karena beda spesies, lu nggak bisa ngawinin kucing dengan macan, nggak jadi apa-apa, nggak bakal menghasilkan keturunan apa-apa. Ya, bebek dengan ayam sama-sama unggas, lu kawinin unggas dengan ayam, nggak dapat apa-apa. Nah, kalau Louis Lane dari Homo sapiens kawin dengan Clark Kent yang dari Homo kryptonensis, yang nggak ada keturunan apa-apa, ya, tetap nggak dapat apa-apa. Nah, kenyataannya punya anak di film itu, gimana tuh? Gimana ya, punya anak juga di film itu? Ada kemungkinan juga sih, bukan anaknya dia, ya. Atau dia spesiesnya sama. Spesiesnya Superman itu sama dengan kita, Homo sapiens juga. Rumit nih. Rumit. Ya, jadi kalau dia punya anak dengan ini, dengan si Lois Lane benar anaknya dia itu, bukan anak-anak orang lain gitu, nggak ada saham orang lain di sana. Jadi kemungkinan dia spesies yang sama. Kalau dia spesies yang sama, dia tidak akan bisa terbang, ya kan? Kalau spesiesnya beda, mungkin dia bisa terbang, ya. Nah, anggap kita asumsikan dia adalah spesies yang sama dengan manusia, tapi punya kekuatan super, ya, tapi punya kekuatan super, spesiesnya sama dengan manusia, makanya dia punya anak dengan Lois Lane, lalu dia super. Satu-satunya cara yang bisa jelaskan secara fisika adalah Superman itu tidak terbang, tapi dia loncat setinggi-tingginya. Jadi dia, ya, karena punya kekuatan super, dia jump, loncat, ancang-ancang, melesat gitu. Habis itu ketika dia di atas angkasa itu, dia tinggal mengendalikan aja, turun, naik, belok kiri, belok kanan, begitu, stop, berhenti, mendarat, begitu. Itu penjelasan yang bisa logis secara fisika, ya. Dia tidak terbang, tapi hanya loncat. Demikian penjelasan secara fisika. Selamat menikmati sains. Sampai jumpa.